Halo, selamat pagi, siang, malam, teman-teman DKV 3, terutama yang ikut kelas saya di siang hari dan kelas limpahan di S5A. Jadi, kali ini akan saya obrolin berkaitan dengan UTS atau ujian tengah semester yang diundur di pertemuan ke-10. Nah, ini saya berikan kalau kelas yang sudah minggu ini gitu. Kelas yang limpahan sudah minggu kemarin. Harapannya kalian sudah memahami apa sih yang mau digarap di ujian tengah semester. Nah, pada video ini saya akan ngobrolin berkaitan dengan konstruksinya. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan di Q&A yang sudah saya lempar ke grup, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Mari kita bahas dulu dasarnya dari soalnya. Yang pertama adalah cari brand UMKM lokal. Ini sudah kalian kerjakan kemarin. Dan gunakan yang tugas itu saja. Nah, Pak, dalam satu tugas ada 2 UMKM nih, gitu. Satu UMKM digarap sama 2 orang nih. Nah, gimana cara solusinya? Ya tetap dikerjakan, tetapi berbasis pada individu kalian. Kalian sudah buat creative brief, kalian juga sudah buat thumbnail, kalian juga sudah buat mood board, kalian juga sudah buat proses-proses yang panjang itu, sampai UX, wireframe, dan lain sebagainya. Itu adalah peralatan atau modal yang cukup untuk nanti mengerjakan UTS ini. Jadi hasil karyanya itu bukan hasil karya kelompok, tapi hasil karya dari masing-masing individu yang bisa ditawarkan sesuai dengan konsepnya. Akan lebih baik lagi nanti ketika kalian bisa di UTS itu bisa menampilkan. UMKM kelar, dan untuk teman-teman yang malam juga sudah mencari, saya rasa. Kemudian menjelaskan identifikasi kelebihan, keunggulan, keunikan. Itu sesuai dengan kemarin di tugas-tugas sebelumnya. Ada apa sih unggulannya, apa sih keunikannya, analisis SWOT-nya, kemudian ada banyak hal yang bisa kalian gunakan untuk membuat keunikan dari brand atau entitas tersebut. Nah, soalnya itu adalah 3 post dan 1 story Instagram yang bukan berisi diskon promosi. Kalau ini jelas ya, jangan ada flash sale atau 50%, itu jangan. Alangkah lebih baiknya yang kalian tampilkan adalah informasi-informasi berkaitan dengan UMKM atau produknya. Itu akan lebih membantu sih sebenarnya. Nah, kemudian magazine feature ukuran spread 2 halaman. Jadi halaman kiri dan kanan. Kalian bisa lihat di sini. 2 halaman yang seperti ini. Jadi isi dari magazine spread ini bisa apapun berkaitan dengan informasi dengan UMKM-nya, kemudian juga bisa berkaitan dengan produknya, manfaat, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa lihat referensi-referensinya. Ada banyak sekali referensi yang bisa kalian tiru, tetapi perlu diingat tentang konsep desainnya. Kemudian tampilan desain dimunculkan dengan skala 4:1. Nah, biasanya magazine spread itu di A6. A6 itu udah 2 kali lipat, dilipat lagi, A4 dilipat jadi A5, dilipat lagi jadi A6. Jadi 1 halaman A5. Nah, supaya bisa terlihat di A4, itu diperbesar. Makanya 4:1. Gitu. Artinya ukurannya itu plek dengan A4. Karena biasanya magazine seperti ini ada di ukuran A6. Makanya 4:1. Jadi 4:1 itu ukuran ya, bukan elemen desainnya. Kemudian foto produk diambil dari konten sosial media itu, atau bisa kalian ambil dari Shutterstock atau Free Pick yang tidak berlisensi tentunya. Jadi jangan ada sampai ada lisensinya, ada strip Shutterstock gitu, enggak. Kemudian dalam merancang, ini penting, selalu perhatikan grid system, hierarki visual, prinsip desain, gestalt, tipografi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang banyak ditanyakan, Pak. Susunannya itu apakah seperti ini? Ya, susunannya seperti ini. Tapi halamannya bisa kalian tambahkan menjadi halaman lebih banyak lagi. Akan lebih baik lagi ketika kalian memberikan penjelasan tentang konsep brand yang seperti apa yang kalian tawarkan sebagai individu yang menggarap satu entitas ini. Sehingga antara satu dengan yang lain, meskipun UMKM-nya sama, itu memiliki konsep yang berbeda. Misalkan satunya mengangkat keunikan di bagian murah produknya, satunya mengangkat keunikan dari gampangnya diterima di pasar misalkan.
Atau keunikan macam apa yang bisa ditampilkan. Kalian sudah brainstorm dengan pemiliknya, kalian juga sudah wawancara bagi anak siang, dan itu merupakan resource yang menyenangkan. Tapi untuk anak malam itu memang agak sulit ya. Jadi karena baru mencari kemarin, ya mau gimana, itu adalah keharusan. Nah, biasanya yang ditanyakan, kalau feed story nggak ada masalah, bisa kalian tampilkan itu bukan desainnya, tetapi adalah berbentuk mock-up. Jadi macam tampilannya kayak gini loh, gitu. Nah, mock-up-nya. Usahakan antara satu halaman dengan halaman yang lain itu didesain, bukan hanya sekedar hitam, putih, kemudian dikasih itunya saja, dikasih hasil desainnya saja, tapi tugas kalian itu benar-benar dirancang. Covernya itu saya bebaskan. Terserah kalian mau ngedesain seperti apa, yang penting menarik untuk bisa dilihat. Jangan ketika cover sudah muncul di muka saya, kemudian saya underestimate, wah ini isinya pasti nggak bagus nih, gitu. Dan ternyata bener loh. Kayak gitu. Jadi usahakan semenarik mungkin yang informasinya itu sudah ada. Ada tulisan UTS DKV 3 semester gasal 2021-2022 gitu. Saya sengaja untuk tidak memberikan contoh pada semester kemarin supaya kalian bisa membayangkan diri kalian masing-masing dan membrainstorm atau menarik dari tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, kalau sampai desain Instagram feed story ada banyak, di Pinterest ada banyak, di Behance juga ada banyak. Kemudian magazine feature juga kalian bisa lihat dimanapun. Tadi skala 4:1 juga sudah pasti. Dan kemudian jangan lupa untuk mengambil alat pengambilannya. Kalau kalian mengambil dari situs yang lain, di bawah karyanya. Jadi biasanya di UI biasanya ada, nanti di magazine nggak ada gitu. Nah itu di bawah karyanya. Itulah kenapa kalian bisa menambahkan beberapa halaman tambahan. Misal di halaman kedua, apabila halaman pertama nggak cukup, halaman kedua itu bisa yang lebih detail. Gitu. Kalau saya sih lebih suka gini ya. Lebih menarik kalau ketika halaman yang, misalkan halaman C-nya desain Instagram feed story ini kan cuma 4 ya. 4 atau 3 sih? 3 halaman post, 1 A4, hanya 4. Biasanya saya lebih suka yang depan itu highlight gitu. Highlight itu hanya tampilannya, kemudian di belakangnya itu lebih detail. Jadi misal perencanaan branding untuk promosi produk baru atau extension branding gitu kan. Nah, ada strateginya di situ. Oh, ini halaman ini sampai tanggal sekian yang post story-nya kayak gini, yang IG post-nya seperti ini gitu. Nah, itu menarik. Artinya ada cerita yang bisa ngebangun branding itu kayak gimana. Nah, semoga jelas ya, gitu. Untuk magazine feature tadi sudah saya jelaskan, skala 4:1, disertai sumber gambar, jangan lupa. Dan feed story juga sama, kalau ada sumber gambar juga disertakan. Dan ini yang biasanya ada pertanyaan bagi teman-teman yang ada di kelas saya. Pak, di sini tulisannya kan antar muka home sama versi desktop dan mobile doang gitu. Jadi hanya tampilan depannya aja. Itu standar untuk yang DKV 3 yang dosen-dosen biasa sih. Maksudnya dosen-dosen yang lain menggunakan ini karena kita mengetahui bahwa kelas limpahan masih belum sampai pada titik UX, sehingga kita putuskan untuk ya udahlah, yang penting ada versi desktop dan mobile-nya. Yang penting ya. Tapi kemarin kan kita sudah belajar tuh. Sudah belajar wireframe, juga sudah belajar berkaitan dengan semua infrastruktur teknologinya. Artinya ketika diklik ini ke sini, wireframe ya masuknya ya. Kemudian dari infrastrukturnya, ketika di bawahnya ada apa, gambarannya seperti apa, kalian juga sudah sketch gitu. Ya itu dimaksimalkan kalau kalian sudah dapat. Jangan apa yang sudah didapat itu malah minta dikurangi. Nanti saya juga minta dikurangi lagi nanti nilainya. Karena proses itu penting. Jadi proses kalian yang sudah dapat itu, kalian bisa kembangkan. Nah Pak, itu kan dikerjakan bareng. Balik lagi, silahkan, karena ini UTS, jadi mainnya adalah individual. Meskipun source-nya sama, konsepnya sama, tetapi aplikasinya pasti akan berbeda sesuai dengan karakteristik dari desainernya. Gitu. Misal desainernya suka dengan tulisan, ya udah full type gitu, full tipografi gitu. Desainernya suka dengan foto berarti menggunakan gambar-gambar raster. Desainernya suka dengan vektor yang dihajar gitu.
Nah, itu yang akan membedain. Meskipun tata letaknya masih sama, tapi secara visual itu berbeda. Kira-kira itu untuk kalian di DKV 3, kalian bisa mengembangkan lebih jauh lagi berkaitan dengan UTS ini sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari sama satu setengah semester lebih ini. Thank you dan selamat belajar. Semoga nilainya menyenangkan.